Halo sahabat petani Indonesia, khususnya pecinta budidaya pepaya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang proses pemanenan buah yang layak dipanen. Karena banyak sekali mungkin entah pernah punya pengalaman menanam pepaya ataupun belum. Jadi banyak yang mengira kami memanen buah mentah. Padahal buah mentah itu pasti di reject ataupun disortir. Jadi untuk masalah pemanenan kita sudah mempertimbangkan dengan matang apa ya buah yang layak dipanen dan tidaknya. Jadi kita akan sedikit berbagi untuk sahabat-sahabat semuanya, baik yang baru awal memulai menanam pepaya ataupun yang istilahnya penonton kami gitu. Jadi bisa Anda lihat nanti tentang bagaimana buah yang layak dipanen. Nah, jadi untuk pertama kita mengetahui buah itu layak atau tidak, yang pertama itu kita melihat dari permukaan kulit. Apakah sudah ada warna polet itu, polet kuning, semburat. Contohnya seperti ini. Nah, seandainya udah ada yang polet semburat seperti ini, sudah banyak ini di bawah pun ada tuh. Cuman gak kelihatan ini karena sinar matahari, efek kamera juga kurang jelas. Sebetulnya ini sudah kuning, dijamin buahnya matang ini kuning. Jadi yang pertama yang dipanen itu seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, misalkan tidak jelas ya, ini kan poletnya belum ada. Nah, terkadang di pepaya California ini cukup unik. Kadang tidak ada poletnya, tapi udah matang gitu dalamnya. Itu kelihatan sebetulnya kalau secara langsung itu kelihatan mana buah muda, mana buah tua yang mengkal gitu. Jadi dalamnya itu dipastikan merah gitu. Jadi tidak akan mengurangi kualitas dirasa sebetulnya selama kita menanamnya di MDPL rendah gitu. Kecuali kita nanam di ketinggian 400 ke atas gitu. Nah, pemanenan itu memang harus benar-benar jelas poletnya, karena itu mempengaruhi nantinya rasanya. Nah, contoh yang kedua, kita lihat dari getah sedikit aja nih sebagai gambaran. Nah, kalau ditusuk sedikit, getah itu bening. Tuh kan bening. Ini contoh tanaman buah yang sudah matang, sudah tua, sudah mengkal gitu. Jadi layak dipanen. Beda sama yang kalau yang masih mentah, contoh seperti ini nih. Sedikit aja contoh. Tuh. Nah, kalau pepaya mentah pasti getahnya warna putih kayak gini. Jadi yang pertama itu kita lihat dari warna poletnya, warna semburat. Yang kedua adalah dari warna getahnya. Sebetulnya tanpa ditusuk pun, kalau udah terbiasa pun bisa gitu. Dilihat dari warna kulit juga beda. Tapi itu memang kalau di kamera ini kan agak efek kamera atau pembiasan cahaya, jadi kayak sama gitu. Tapi kalau secara langsung itu kelihatan dari warna kulit. Jadi misalkan kita secara langsung itu kelihatan banget mana yang yang sudah tua layak dipetik ataupun tidak. Dari warna kulit juga udah kelihatan. Kalau yang udah mengkal mah warnanya agak sedikit gelap. Enggak hijau itu enggak hijau banget gitu. Cuman itu memang harus langsung gitu, kalau di kamera ini tidak terlalu jelas. Cuman ciri yang pasti, yang pertama udah mengkal, polet, yang kedua getahnya itu bening. Nah, jadi seperti itu, mungkin sedikit berbagi pengalaman yang kami kerjakan di lapangan. Jadi setiap informasi yang kami sampaikan itu berdasarkan pengalaman dan praktek ya sahabat. Tidak semena-mena kita mengandalkan full teori. Ya teori juga kita pilih-pilih. Jadi misalkan yang cocok di lapangan kita praktekkan, mungkin sisanya bukan bohong, tapi mungkin gak cocok di daerah kita. Jadi yang namanya teori itu adalah hasil dari penelitian, pengkajian, dan pengujian gitu. Pastinya sudah diuji terlebih dahulu, jadi membuat landasan sebagai teori. Nah, seandainya teorinya nggak kena, mungkin tidak cocok di tanaman Anda atau di daerah Anda.
mungkin teori lain ataupun praktek bisa Anda buktikan di petani sekitar. Jadi yang lebih relevan itu jika kita ingin berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan itu sharing dengan sesama petani yang pertama. Yang kedua, kurangnya kita gali di ya banyak ya media, soalnya yang namanya belajar itu banyak medianya, bisa dari media tulis, media sosial, ataupun studi banding langsung berkunjung ke kebun. Nah seperti itu ya, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.